Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Nida Ulhairia pada mata pelajaran IPA. Hari ini kita akan belajar tentang gangguan sistem ekskresi pada manusia dan bagaimana cara pengobatannya atau pencegahannya. Sebelum kita belajar, Ibu harap kamu mempersiapkan alat tulis dan buku catatan agar dapat mencatat hal-hal apa saja yang penting pada pembelajaran ini. Kemudian jangan lupa like dan subscribe YouTube Ibu ya, dan share ke teman-teman kalian agar ilmunya bermanfaat. Selamat belajar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang gangguan dan kelainan pada sistem ekskresi pada manusia dan bagaimana cara pencegahan gangguan tersebut. Organ sistem ekskresi pada manusia ada 4. Yang pertama itu ada ginjal, yang kedua kulit, yang ketiga paru-paru, yang keempat ada hati. Pada ginjal kita akan mempelajari batu ginjal, nefritis, dan yang lain-lain. Dan yang kedua ada kulit, kita akan mempelajari tentang jerawat, biang keringat, dan lainnya. Kalau paru-paru kita sudah membahasnya pada materi sebelumnya, yaitu gangguan sistem pernapasan. Dan yang keempat nanti kita akan mempelajari gangguan pada hati seperti hepatitis dan yang lain-lain. Nah, yang pertama yang kita akan pelajari yaitu kelainan pada ginjal. Yang pertama ada nefritis, kemudian ada batu ginjal, kemudian ada albuminuria, hematuria, diabetes insipidus, diabetes mellitus, dan gagal ginjal. Kita masuk gangguan yang pertama yaitu nefritis. Nefritis adalah penyakit rusaknya nefron terutama pada bagian glomerulus yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus. Kamu bisa perhatikan gambar yang ada, yang sebelah kiri itu ada gambar normal, yang kedua itu ada radang pada ginjal atau yang terkena penyakit nefritis. Penyakit ini menyebabkan masuknya kembali asam urat ke urea ke pembuluh darah dan menyebabkan juga penimbunan air di kaki karena reabsorpsi air terganggu. Yang kedua ada batu ginjal. Batu ginjal adalah gangguan yang terjadi akibat terbentuknya endapan garam kalsium di dalam pelvis. Dan batu ginjal tersebut akan menyumbat saluran kencing. Kamu bisa lihat gambarnya, jadi ada batu di dalam ginjal kita itu terjadi karena ada endapan garam. Ya anak-anak ibu perhatikan. Kemudian penyebab batu ginjal yang pertama sering menahan kencing, jadi tidak boleh ya menahan kencing anak-anak ibu. Kemudian yang kedua terlalu banyak mengkonsumsi garam, dan yang ketiga kurang minum air. Jadi kalau misalnya kita kurang minum air itu juga akan bisa menyebabkan terjadinya atau terbentuknya batu ginjal. Kelainan pada ginjal selanjutnya yaitu ada albuminuria. Albuminuria merupakan penyakit yang terjadi akibat adanya kerusakan pada glomerulus dalam proses filtrasi sehingga pada urin ditemukannya adanya protein. Jadi kemarin di glomerulus itu kan dia penyerapan protein. Jadi kalau misalnya penyakit albuminuria ini dia adanya protein di dalam urin. Nah, albuminuria ini terjadi karena kurangnya asupan air ke dalam tubuh sehingga memperberat kerja ginjal. Kemudian, tidak hanya itu, penyakit ini juga dapat disebabkan karena seseorang telah mengkonsumsi terlalu banyak protein, kalsium, dan vitamin C. Jadi, kita juga tidak boleh terlalu banyak mengkonsumsi protein ya anak-anak ibu. Jadi, yang berlebihan itu memang tidak baik. Secukupnya saja. Kemudian, penyakit selanjutnya ada hematuria. Gejala hematuria merupakan adanya sel-sel darah merah pada urin. Hal ini disebabkan adanya gesekan batu ginjal di dalam saluran kemih. Nah, penyebab hematuria adalah infeksi bakteri pada saluran kemih. Untuk mencegah terjadinya penyakit ini, yaitu tidak menahan buang air kecil. Jadi kalau misalnya sesak kencing itu langsung dibuang ya anak-anak ibu. Cara mencegahnya juga dapat membersihkan tempat keluarnya urin dari arah depan ke arah belakang. Jadi kita harus menjaga kebersihan ya anak-anak ibu.
Kemudian selanjutnya ada penyakit diabetes insipidus. Apa itu diabetes insipidus? Diabetes insipidus berakibat pada tidak terserapnya air yang mesti masuk ke dalam tubuh, sehingga penderita akan sering buang air kecil. Jadi tidak terserap air di dalam tubuh kita ini. Itu dia penyakit diabetes insipidus. Penyakit ini disebabkan karena seseorang kekurangan hormon ADH atau hormon antidiuretik. Upaya pencegahannya yaitu memberikan suntikan hormon antidiuretik. Jadi kalau misalnya ada orang penyakit diabetes insipidus ini harus disuntikan hormon antidiuretik agar penyakitnya sembuh. Kemudian selanjutnya ada penyakit diabetes mellitus. Beda ya, beda diabetes insipidus, beda diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah penyakit yang terjadi karena terdapat glukosa dalam urin. Kondisi ini terjadi karena adanya penurunan produksi insulin yang dihasilkan oleh pankreas. Penyakit ini menyebabkan terganggunya proses perombakan glukosa menjadi glikogen dan reabsorpsi glukosa dalam glomerulus. Penyakit pada ginjal selanjutnya yaitu ada kanker ginjal. Kanker ginjal merupakan penyakit yang muncul akibat pertumbuhan sel pada ginjal yang sudah tidak terkontrol. Pertumbuhan tersebut terjadi di sepanjang tubulus dalam ginjal. Yang menyebabkan penyakit ini adalah adanya darah pada urin, kerusakan ginjal, dan pengaruh pada kerja organ lainnya. Jadi, penyakit kanker ginjal ini, penyakit-penyakit yang ada di ginjal tadi sudah kompleks, jadi menyebabkan kanker ginjal. Nah, selanjutnya organ ekskresi yang kedua yaitu hati. Kelainan pada hati itu ada 3 yang kita bahas. Yang pertama hepatitis, yang kedua ada sirosis hati, dan yang ketiga ada hemochromatosis. Nah, yang pertama hepatitis. Hepatitis adalah peradangan pada hati atau liver. Hepatitis bisa disebabkan oleh infeksi virus, bisa juga disebabkan oleh kondisi atau penyakit lainnya, seperti kebiasaan mengkonsumsi alkohol, penggunaan obat-obatan tertentu, atau penyakit autoimun. Jadi hepatitis ini banyak penyebabnya ya anak-anak ibu. Yang kedua ada sirosis hati. Sirosis hati adalah kondisi berubahnya sel-sel hati menjadi jaringan ikat fibrosa, sehingga sel-sel hati itu kehilangan fungsinya. Penyakit ini dapat disebabkan oleh terlalu banyak minum minuman keras. Nah, kamu lihat gambarnya, itu gambar yang pertama itu hati yang sehat, dan gambar yang kedua itu hati yang terkena sirosis hati. Gangguan pada hati selanjutnya ada hemokromatis. Hemokromatis adalah kelainan secara genetik yang menyebabkan tubuh banyak menyerap zat besi dari makanan. Akibatnya, zat besi banyak tersimpan di dalam organ-organ tertentu seperti hati, jantung, dan pankreas. Jadi, zat besi di dalam tubuh kita itu juga tidak boleh berlebihan ya anak-anak ibu. Nah, kamu bisa perhatikan gambarnya. Itu yang pertama gambarnya yang hati normal, dan yang kedua itu hati yang terkena hemokromatitosis. Selanjutnya ada kulit. Penyakit kulit yang kita bahas pada pembelajaran ini yang pertama ada jerawat, yang kedua ada biang keringat, kemudian ada kutu air, dan ada dermatitis. Penyakit kulit yang pertama ada jerawat. Nah, anak-anak ibu pasti semuanya pernah berjerawat kan? Jerawat yaitu suatu kondisi kulit yang ditandai dengan terjadinya penyumbatan dan peradangan pada kelenjar sabesa atau kelenjar minyak. Jadi, jerawat ini disebabkan oleh peradangan ya anak-anak ibu. Nah, cara mencegah adanya atau timbulnya jerawat di muka kita itu bisa dengan rutin mencuci muka. Jadi ketika kamu keluar dari rumah dan kembali lagi ke rumah, itu sampainya di rumah kamu cuci muka. Jangan langsung tidur atau rebahan. Itulah yang akan menyebabkan terbentuknya jerawat.
Yang selanjutnya ada biang keringat. Penyakit ini muncul karena adanya penyumbatan kelenjar keringat oleh sel-sel kulit mati yang tidak dapat terbuang dengan sempurna. Keringat yang terperangkap akan menyebabkan bintik-bintik kemerahan yang juga disertai dengan rasa gatal. Nah, kalian semua pasti pernah mengalami biang keringat atau keringat buntat kita bisa menyebabnya ya, anak-anak ibu. Penyakit ini biasanya disebabkan ketika kalian keluar dari rumah tuh sedang berkeringat, kemudian langsung mandi dan terkena air. Nah, itulah akan menyebabkan terjadinya biang keringat. Nah, mulai sekarang dijaga kesehatannya dan kebersihannya ya anak-anak ibu. Kemudian yang selanjutnya kutu air. Nah, kalian pasti tidak asing dengan kata-kata ini. Kutu air adalah infeksi jamur pada kulit yang mengakibatkan kamu menderita gatal. Terus kemudian kulitnya bersisik seperti pada gambar. Kemudian ada rasa seperti terbakar. Jadi kutu air ini gatal-gatal yang terjadi biasanya di sela-sela kaki atau di sela-sela tangan. Gambarnya seperti gambar berikut ya anak-anak ibu. Jadi kulitnya itu seperti menggelupas kuning dan kita merasakan rasa gatal. Yang selanjutnya ada penyakit dermatitis. Dermatitis merupakan peradangan yang terjadi pada kulit. Kondisi ini membuat kulit penderitanya terlihat kering, bengkak, dan merah. Beda sama biang keringat tadi ya anak-anak ibu. Kalau dermatitis ini dia biasanya kulitnya kering, kemudian kulitnya itu bengkak. Kemudian ada bercak-bercak merah seperti gambar yang ada tersebut. Bisa kamu perhatikan, beda sama biang keringat tadi ya anak-anak ibu. Nah, itu tadi penyakit-penyakit yang ada pada sistem ekskresi pada manusia. Bagaimana cara pencegahannya? Nah, ini adalah cara mencegah penyakit yang ada pada sistem ekskresi manusia. Yang pertama, minum cukup air, terutama air putih. Ya anak-anak ibu, kita wajib minum air putih 8 gelas sehari. Kemudian yang kedua, batasi mengkonsumsi alkohol, kafein atau soda. Nah, siapa yang suka minum soda mulai sekarang harus diminimalisir atau dihentikan saja. Itu soda itu tidak bagus untuk sistem ekskresi kita. Kemudian berhenti merokok. Apabila tidak merokok, jangan melakukannya, jangan memulai merokok. Kemudian yang keempat, mengkonsumsi makanan atau minuman berserat seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Kemudian selanjutnya memperbanyak gerak aktif. Kemudian jangan menahan rasa ingin buang air kecil atau buang air besar, itu tidak boleh. Itu dapat menyebabkan penyakit batuk ginjal dan penyakit-penyakit lainnya yang ada pada sistem ekskresi. Yang selanjutnya, yang terakhir, cara pencegahannya yaitu gunakan pakaian atau celana dalam yang tidak ketat dan dapat menyerap keringat sehingga meminimalisir pertumbuhan bakteri. Nah, jadi mulai sekarang tugas kamu adalah menjaga kebersihan terutama pada sistem ekskresi agar tidak terkena penyakit-penyakit yang sudah kita pelajari tersebut. Nah, mungkin sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Tugasnya adalah yang pertama, bagaimana perbedaan diabetes insipidus dan diabetes mellitus. Yang kedua, apa saja penyakit pada hati, pada organ ekskresi hati ya anak-anak ibu. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara menjaga kesehatan dalam sistem ekskresi. Nah, kamu jawab, kemudian kamu foto dan kamu kirim ke Google Classroom. Selanjutnya kamu antar ke sekolah ya anak-anak ibu. Mungkin sampai di sini dulu video hari ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman kalian agar tidak terkena penyakit pada sistem ekskresi.